Baik teman-teman, domba atau biri-biri adalah salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Domba adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut, kemudian woolnya, daging dan susunya. Jenis domba yang paling dikenal orang adalah domba peliharaan yang diduga keturunan dari mouflon liar dari Asia Tengah bagian selatan dan barat. Untuk tipe lain dari domba dan kerabat dekatnya ialah kambing antilop. Domba berbeda dengan kambing. Sahabatku, Arif Ugari menjadi hewan penting dalam riwayat pertanian. Domba mendapat tempat khusus dalam budaya manusia yang selanjutnya terkandung dalam bahasa modern dan simbologi. Domba tercantum dalam banyak mitologi seperti bulu domba emas dan agama-agama besar, khususnya tradisi agama Abrahamik. Dalam ritual keagamaan kuno dan modern, domba digunakan sebagai hewan persembahan. Domba termasuk subfamili Caprinae dan famili Bovid. Genus Ovis mencakup semua jenis domba, sedangkan domba domestikasi termasuk ke dalam spesies Ovis aries. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa terhadap 7 jenis domba liar yang berbeda terbagi ke dalam 40 macam varietas yang berbeda juga. Spesies domba yang telah mengalami domestikasi meliputi domba argali berasal dari Asia Tengah, domba Urial juga berasal dari Asia, sedangkan domba mouflon berasal dari Asia Kecil dan Eropa. Sahabat tani atau sahabat peternak yang budiman, paling tidak ada 7 spesies domba yang kita bahas. Pertama, argali, kemudian Ovis ammon, domba peliharaan, Ovis aries, bighorn sheep, Ovis canadensis, Tienoron spis, Ovis dalil, mouflon, Ovis musimon, domba salju, Ovis Nicholas Urial, Ovis oriented. Banyaknya ras domba membuat orang bisa membagi berdasarkan kemanfaatannya. Domba penghasilan wool, domba pedaging, domba penghasil wool sekaligus pedaging. Sahabat peternakan Pu Arif Ugari seluruh Nusantara, siapakah yang tak mengenal dengan domba Garut? Ternak kecil dengan tanduknya yang khas ini banyak kita jumpai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain diambil daging, kulit dan bulunya, domba Garut dijadikan sebagai komoditas unggulan serta menjadi kebanggaan nasional atau kebanggaan Indonesia. Domba Garut atau domba priangan adalah domba yang berasal dari daerah Limbangan, Kabupaten Garut. Dalam bahasa Latin disebut Ovis aries, yang merupakan campuran dari perkawinan antara domba lokal dan domba jenis Kapstad dari Afrika Selatan dan domba Merino dari Australia. Domba Kapstad sudah ada lebih dulu di Garut, sementara domba Merino baru didatangkan ke Garut pada abad ke-19. Dari ketiga jenis domba itulah lahir varietas baru yang kemudian disebut domba Garut. Dewasa ini jenis domba Garut justru banyak ditemukan di daerah lain bila diadakan acara-acara adu domba atau
pasanggiri, domba hias. Seringkali domba-domba yang berasal dari Garut kalah oleh domba Garut yang dipelihara di luar daerah. Domba Garut sendiri pada awalnya berasal dari domba Merino dan Kapstad yang masuk ke wilayah Priangan, dibawa oleh pengusaha teh, Hole namanya, yang menerankan domba itu pertama kali pada 1864. Tak berselang lama, domba impor itu pun menyebar di kalangan penghobi domba, antara lain Bupati Garut Suryakarta Legawa tahun 1915 sampai 1929. Adapun domba lokal yang disilangkan dengan domba impor itu berasal dari Kampung Cibuluh, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan. Dalam bahasa Latin, domba Garut disebut Ovis Aries. Keunggulan domba Garut memiliki postur tubuh yang besar dan tegap. Bila kita bandingkan dengan domba lainnya, penampilan tanduknya sangat beraneka ragam, cantik dan bisa dibentuk menurut selera tuannya. Dan yang terpenting saudara-saudara, tentu saja sifatnya yang temperamental khas domba laga. Domba Garut cukup tanggap terhadap manajemen pemeliharaan yang baik dibandingkan domba lokal dan bangsa domba lainnya yang ada di Indonesia. Saya harap sahabat Bu Arif Ugahariku sekalian, teman-temanku sekalian yang budiman, banyak keunggulan dari domba Garut. Selain terkenal sebagai domba ketangkasan atau domba yang kuat, domba Garut merupakan ternak eksotik. Penampilan fisiknya menawan, berperawakan tinggi, kekar bulu dengan berbagai corak tanduk yang khas memberikan kepuasan batin pemiliknya. Sehingga tidak aneh harga domba Garut jantan berkualitas bisa mencapai 10 juta rupiah, bahkan sampai ratusan juta. Domba Garut merupakan domba tropis yang dapat beranak lebih dari 2 ekor dalam satu siklus kelahiran. Ini sangat menguntungkan bagi peternak, karena dalam periode 1 tahun, domba Garut dapat mengalami 2 siklus kelahiran. Keunggulan lain dari domba Garut yaitu kualitas dagingnya ternyata memiliki nilai gizi yang cukup baik dibandingkan daging kambing. Sahabat ternak Ugahari, selain itu juga ternyata kulit domba Garut termasuk salah satu terbaik di dunia kualitasnya. Biasanya kulit domba Garut dijadikan bahan baku pembuatan jaket. Kotoran domba Garut pun memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk pertanian. Dengan cara digiling dan proses fermentasi, kotoran domba Garut menjadi pupuk organik untuk segala macam tanaman pertanian. Sehingga integrasi peternakan domba Garut dengan pertanian, 2 hal yang sangat menguntungkan, simbiosis mutualisme. Saudara-saudaraku, kawan-kawan seperjuangan setanah air, teman-teman, sahabat Bu Arif Ugahari, teman-temanku yang sedang memiliki peternak atau memiliki domba, rawatlah domba dengan baik. Karena peternakan dan pertanian adalah salah satu keuntungan besar kita memilih jalan hidup seperti itu. Karena kitalah yang membangun dan merawat budaya leluhur kita di bangsa ini. Mungkin sekian dari saya, Bu Arif Ugahari, dari channel ini. Semoga kita mengambil hikmahnya dan mendapatkan ilmunya dan saling membagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peternakan dan pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.